sama daging sapi. Itu olahannya iya. Jadi itu jualan daging celeng ya? Iya. Untuk mengelabui bau dagingnya digunakan darah seger sapi. Beberapa hari setelah digerebek polisi, rumah sekaligus pabrik bakso celeng milik pasangan Budianto dan Tuti ini ramai dikunjungi warga sekitar. Para tetangga pun tidak mengetahui bahwa bakso yang dijual Tuti ialah bakso yang berbahan dasar daging celeng. Setelah mengetahui bahwa bakso yang dijual tetangganya terbuat dari bakso celeng, para tetangga pun terkaget-kaget. Mereka yang sempat membeli bakso dari Tuti kesal karena merasa ditipu. Pernah sekali, tapi udah nggak tahu daging celeng, saya taunya daging sapi kan. Beli 5 kilo waktu syukuran, gitu udah nggak tahu saya merasa cuman gitu aja taunya. Ya ngerasa kesel gimana ya gitu dah, kayak kan orang terpunya hati kan, ada kasihan, ada gimana gitulah gitu. Ada muslim kan haram hukumnya gitu. Ya makasih. Kota Bandung dikenal dengan wisata kuliner yang beragam. Banyak panganan dijajakan di kota yang dijuluki Paris Van Java tersebut. Tak dapat dipungkiri, adanya penemuan pabrik bakso celeng jelas membuat masyarakat penikmat bakso serta pedagang bakso sendiri merugi. Kan kemarin ada kasus bakso celeng di Bogatu ya? Iya. Adanya kasus ini jualan akang kayak gimana nih? Bisa turun drastis, sekarang agak kurang drastis lah. Jadi gitu. Biasanya kalau sehari dapat berapa Kang? Terus semenjak ada kasus itu jadi berapa penghasilan? Biasanya omset 9,5, sekarang mah aduh susah. 500 juga nggak dapet gitu. Gitu. Tapi kalau akang sendiri bahan bakunya memang daging asli ya? Asli. Daging asli ya? Ya, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang menjual bakso mie, terutama bakso mie yang itu harus memakai daging sapi yang asli, bukannya daging asal-asalan. Karena itu kalau memakai daging asalan seperti kemarin daging celeng, ada lagi yang daging tikus, apalagi yang daging babi itu sebenarnya merugikan orang lain, bukan merugikan pedagang sendiri. Jadi merugikan orang lain juga, pedagang sendiri juga rugi itu. Selain pedagang, konsumen pun kini menjadi was-was. Praktek penggunaan daging celeng untuk bakso yang dilabeli bakso sapi jelas merupakan penipuan terhadap konsumen. Kami pun menanyakan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengenai bakso daging celeng yang akhir-akhir ini ramai di kota Bandung. Pencampuran zat-zat berbahaya seperti boraks juga dapat memberikan efek negatif terhadap tubuh. Kalau boraks itu sendiri terus terang memang efek sampingnya sangat banyak, antara lain akan merusak liver, kemudian ginjal, dan akhirnya akan menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan kematian. Memang tidak langsung memberikan efek, tetapi si boraks itu sendiri akan terakumulasi dalam tubuh kita dan menyebabkan gagal ginjal, termasuk sakit liver juga. Menurut Siti Rulia, pelabelan daging sapi padahal celeng pada bakso adalah sebuah penipuan terhadap konsumen. Itu sih yang namanya daging bakso itu menurut keterangan dari si pemiliknya seolah-olah itu adalah daging sapi. Tetapi kalau sudah dicampur celeng, terutama bagi rakyat Indonesia yang kebetulan memang mayoritas sebagai muslim, itu betul-betul dalam agama itu tidak boleh karena haram sifatnya. Jadi kalau kami dari Balai POM dalam pengawasan selama ini terhadap produsen-produsen yang apakah itu terdaftar sebagai PRT maupun MD, itu melakukan uji terhadap sampel yang telah diolah.
Pada Juni 2014 silam, kasus daging celeng sempat merebak. Waktu itu, belasan ton daging celeng ditangkap di Bakauheni, Lampung. Bertonton daging celeng itu rencananya akan ditransportasikan ke Pulau Jawa untuk dijadikan campuran ilegal daging dan panganan lain berbahan dasar daging sapi. Di Sumatera, celeng merupakan hama. Para petani dan pemilik perkebunan kerap memburu celeng. Namun, bukan berarti daging celeng patut untuk diperdagangkan secara ilegal. Bagi umat Muslim, memakan daging celeng adalah haram hukumnya. Dan jika daging celeng dipalsukan sebagai daging sapi, jelas merupakan penipuan. Yang pasti, cara curang untuk berdagang tak bisa dibenarkan.